Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup dalam keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, saudara, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan. Kenapa hari ini kita berjuang? Kenapa hari ini kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena kita rindu berhasil. Kita berupaya, kita berusaha, kita berseru, kita mengatur semuanya karena kita rindu mengalami keberhasilan. Tetapi satu hal yang seringkali orang lupa, bahwa di atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, di sana ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, itu sebabnya saudara, ada dua sisi yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini untuk kita mencapai keberhasilan, yaitu kesadaran bahwa Allah turut bekerja, dan kemudian ada bagian kita juga yang harus kita lakukan dengan cara yang terbaik. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, supaya firman Tuhan, kebenaran firman menjadi jelas bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati untuk jadi pedoman saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara dalam segala aktivitas saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan
tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, di dalam perikop ini, firman Allah menegaskan bahwa hidup ini harus dijalani dengan benar, harus dijalani dengan bijaksana. Itu sebabnya perikop ini diberi judul pedoman-pedoman hikmat. Dan memang kata demi kata di dalam ayat-ayat ini penuh dengan pedoman hikmat. Dan hal yang ditegaskan di sini yang paling utama, saudara, adalah kalimat terakhir, di mana dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Penegasan dari kalimat ini mengingatkan umat-umat Tuhan, mengingatkan pembaca firman ini, mengingatkan saya dan saudara, bahwa hidup ini bisa berakhir dengan sia-sia. Hidup ini bisa menjadi sia-sia ketika kita menjalaninya dengan cara yang salah. Dan saudara, hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Bayangkan kalau hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini akhirnya berakhir dengan kesia-siaan. Kalau berakhir dengan kesia-siaan lalu kemudian selesai, mungkin tidak juga apa-apa, tidak terlalu masalah besar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita menjalani hidup kita dengan cara yang salah, dengan konsep pemahaman yang salah, dan kemudian akhirnya hidup kita menjadi sia-sia, maka akhirnya akan berakhir di penghukuman di neraka yang kekal. Dan itu sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita menerima penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau saudara masuk neraka, di mana di sana ada ratapan dan keretak gigi. Di sana ada penderitaan yang tiada taranya. Dan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena kita salah menjalani hidup yang singkat dan yang sekali di dunia ini. Kalau kita sadar akan hal itu saudara, maka kita akan belajar untuk menjalani hidup yang singkat dan yang hanya sekali ini dengan cara yang benar. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, mari sungguh-sungguh merenungkan hidup kita yang singkat dan yang hanya sekali ini. Jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini menjadi sia-sia. Tapi mari kita jalani dengan cara yang benar supaya kita berhasil. Karena selain menegaskan tentang kemungkinan kesia-siaan, di dalam firman Tuhan ini malah diberi alasan-alasan atau arahan-arahan supaya mengalami keberhasilan. Sebenarnya Tuhan ingin umat-umatnya mengalami keberhasilan. Firman ini mengajarkan tentang bagaimana berhasil. Karena di ayat 6 misalnya dikatakan, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tubuhmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi firman Tuhan mau menegaskan di sini adalah bahwa ada kemungkinan yang ini yang akan berhasil, atau yang itu yang akan berhasil, atau malah kedua-duanya akan berhasil. Jadi kemungkinan untuk berhasil itu sangat besar sebenarnya kalau kita lihat penjelasan firman Tuhan ini. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa
di dalam kehidupan saudara, kemungkinan untuk saudara berhasil sebagai umat Tuhan itu sangat besar. Karena dikatakan, engkau tidak tahu apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil. Dan tidak dikatakan bahwa kedua-duanya tidak akan berhasil, tapi malah dia katakan, atau kedua-duanya malah sama baik, artinya kedua-duanya bisa berhasil. Jadi kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan di sana. Di mana ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kenapa saudara kemungkinannya begitu besar untuk kita mengalami keberhasilan? Karena ada Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang kita pahami. Apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena dikatakan di sini, engkau tidak tahu jalan angin. Bagaimana kita tahu jalan angin? Kita tidak pernah tahu jalan angin dan kita tidak bisa mengontrol jalan angin. Yang melakukan itu, yang mengontrol itu ialah Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa bagaimana tulang belulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, bagaimana tulang itu bertumbuh hari demi hari menjadi bayi yang sempurna. Dari tulang belulang, dari tulang demi tulang bertumbuh. Coba kita pikirkan saudara. Coba kita renungkan betapa dahsyatnya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya teringat satu kali saya pelihara ayam, induk ayam. Lalu kemudian induk ayam ini bertelur dan kemudian mengeram. Lalu kemudian sampai waktunya telur-telur yang dieramkan ini kemudian menetas. Lalu menetas satu demi satu. Dan kemudian ada beberapa telur yang tidak menetas. Dan waktu itu ketika saya lihat kenapa tidak menetas, karena memang telur itu tidak menjadi anak, artinya busuk, telur itu busuk. Lalu kemudian saya pecahkan. Lalu kemudian ada, kalau nggak salah ada 3 telur yang tidak jadi, artinya belum menetas, sehingga saya buang, ternyata memang benar busuk. Kedua juga saya buang, ternyata memang benar busuk. Tapi yang ketiga, ketika saya berusaha untuk pecahkan, betapa kagetnya saya saudara, karena ternyata di dalamnya ada anak ayam yang sedang bergerak-gerak dan sebenarnya sebentar lagi siap untuk menetas, tapi saya sudah sempat pecahkan. Dan betapa kagumnya saya saudara, ketika saya pecahkan itu, lalu kulitnya itu terlepas, saya bisa melihat bagaimana urat demi urat. Saya melihat betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan membentuk anak ayam itu. Padahal ketika saya bayangkan, bukankah ini sebenarnya awalnya hanya cairan putih dan ada yang kuningnya? Dan kenapa ketika dieramkan saja, bukannya disuntikkan sesuatu ke dalam, bukannya dilakukan ini dan itu, hanya dieramkan saja, akhirnya tumbuhlah urat demi urat, daging demi daging, dan kemudian tulang demi tulang, dan kemudian bulunya juga bertumbuh. Akhirnya terbentuklah mata, kepala, kaki, dan sebagainya. Ada urat-urat yang begitu ajaib, susah dijelaskan. Bukankah itu gambar betapa ajaibnya Tuhan? Demikian juga dikatakan di sini, bayi dalam kandungan yang bertumbuh mulai dari induk telur dan sperma bertemu, lalu kemudian melalui keajaiban Tuhan, akhirnya terbentuklah, diciptakanlah seorang bayi. Terciptalah seorang bayi yang begitu kompleks, bagian-bagian tubuh yang terbentuk. Itu tidak terjadi dengan sendirinya saudara, tetapi itu karena ada kuasa ilahi yang bekerja di sana. Dan itu yang harus kita pahami. Itulah yang banyak hilang di dunia modern ini saudara. Begitu banyak hal-hal yang ajaib, orang berpikir bahwa itu memang sudah lumrah, itu memang sudah begitu adanya.
sehingga orang-orang tidak lagi takut Tuhan, tidak lagi hormat Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, bahkan tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena menganggap semuanya memang terjadi secara otomatis demikian. Tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa yang harus kita sadari, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang berkarya dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang masih bekerja dan bertindak. Dia bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Dia bekerja dan bertindak atas keluarga saudara. Dia bekerja dan bertindak dalam usaha pekerjaan saudara. Dia masih bekerja dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu yang harus kita pahami saudara. Itu yang harus kita sadari. Jangan lupa ada Tuhan yang masih bekerja dan mengatur semuanya. Kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa Allah masih bekerja. Itu yang pertama saudara. Lalu kemudian di sisi yang kedua yang menjadi bagian kita untuk mencapai keberhasilan, yang harus kita lakukan adalah ada yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan dia yang bekerja. Kita serahkan dia yang bertindak, kita serahkan dia yang campur tangan karena semuanya ada dalam tangannya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Kalau kita rindu mencapai keberhasilan yang besar, keberhasilan yang dahsyat, maka ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Di mana ada beberapa saudara. Yang pertama, di ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang pertama juga yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yang ditegaskan di dalam kedua ayat ini saudara, bahwa supaya kita jangan menunda. Karena dikatakan di sini siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kalau selalu menunda karena alasan angin, karena alasan awan, sehingga tidak menabur dan tidak menabur, ya memang perlu dipikirkan, dilihat situasi dan semuanya. Tetapi bukan berarti itu dijadikan kambing hitam dan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Itu yang terjadi bagi banyak orang. Selalu menunda dan selalu menunda, tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Kenapa saudara? Karena begitu banyak alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Segala sesuatu bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Saudara, adakah saudara pernah melihat di mana saudara pernah mau melakukan sesuatu dan saudara tahu ada orang lain juga mau melakukan itu, dan kemudian ketika saudara menunda, lalu kemudian orang itu melakukan? Mungkin itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang ketika saudara lihat orang itu sudah maju, sudah sangat jauh di depan sana, tetapi saudara mulai pun belum. Pernahkah saudara melihat itu, mengalami itu? Atau sebaliknya, ada saudara yang melakukan, sudah berbuat dari bertahun-tahun lalu, tapi ada kawan saudara yang belum melakukannya, dan sekarang saudara sudah jauh di depan dan dia di belakang belum mulai pun. Saudara, saya belajar banyak bahwa untuk memulai tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena begitu banyak yang aku lihat di hari ini, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keadaan ekonomi dan sebagainya. Ada begitu banyak perkara besar terjadi hari ini karena segera dimulai di masa lalu, karena tidak menunda-nunda di masa lalu. Masalah utama pada hari ini adalah begitu banyaknya orang yang menunda. Kalau kita mau berhasil, jangan tunda. Apa yang hari ini saudara rindu? Dalam bidang apa saudara rindu berhasil? Dalam bidang apa? Silahkan lihat keluarga saudara, silahkan lihat pekerjaan saudara, bisnis saudara, silahkan lihat manajemen ekonomi saudara, silahkan lihat segala sesuatu dalam hidup saudara. Dalam hal apa hari ini yang saudara sadar bahwa saudara masih menunda dan menunda, dan hari ini terjadi masalah gara-gara saudara masih menunda dan menunda?
Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini saya mau menantang saudara, jangan lagi menunda. Segera lakukan, jangan cari alasan untuk menunda, karena selalu akan ada alasan untuk menunda. Jangan cari kambing hitam untuk menunda, karena begitu banyak alasan dan kambing hitam untuk menunda. Saudara bisa mencari dan akan menemukan begitu banyak alasan untuk saudara menunda, dan menunda. Itu yang pertama saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil, jangan menunda, segera lakukan. Ya, memang tidak boleh amburadul juga, tidak boleh sembarangan juga. Kita harus pertimbangkan dengan matang dalam memulai. Tetapi pertimbangan matang bukan jadi alasan untuk tidak memulai. Artinya segera mulai, tetapi persiapkan dengan matang. Apapun itu, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, segera mulai, jangan tunda. Segera mulai, jangan tunda. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ada satu prinsip saudara yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kita harus siap menabur. Menabur itu artinya siap rugi. Menabur itu artinya siap untuk melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Mungkin menabur dalam bidang waktu, harta benda materi, mungkin menabur tenaga dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya di sini saudara adalah bahwa kita harus siap untuk menabur. Orang yang mau berhasil itu pada awalnya harus siap menabur. Karena keberhasilan itu merupakan tuaian. Kalau orang hanya mau menuai dengan tidak menabur, itu namanya pencuri. Jadi kalau saudara rindu untuk mengalami keberhasilan di depan sana, maka hari ini saudara harus mulai untuk menabur dan jangan ditunda. Itu yang pertama tadi saudara. Jadi siap untuk menabur, siap rugi, siap untuk memberi, siap untuk mengorbankan, siap untuk sesuatu terbuang terlebih dahulu. Sebenarnya bukan terbuang, tetapi sebenarnya sedang ditabur supaya bisa berlipat ganda. Jadi yang kedua adalah untuk mencapai keberhasilan kita harus siap untuk menabur dan jangan menunda, segera untuk menabur. Lalu kemudian juga dikatakan tadi, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menuai. Prinsip berikutnya juga di sini saudara, jangan fokus kepada hambatan. Yang jadi masalah seringkali, di mana yang pertama tadi menunda-menunda itu masalah utamanya sebenarnya karena fokus kepada hambatan. Akan selalu ada hambatan. Akan selalu ada, dalam semua proses ada hambatan, dalam semua jenjang ada hambatan. Nah sekarang seharusnya konsep yang harus ada pada kita, kalau ada hambatan bagaimana jalan keluarnya, bukan kalau ada hambatan ya udah nantilah. Jangan begitu saudara. Itu namanya menunda, dan penundaan itu tidak ada batasnya. Melainkan seharusnya kalau ada hambatan saudara lihat di depan saudara, harusnya saudara berpikir bagaimana kalau hambatan ini terjadi, apa yang harus dilakukan sebagai solusinya, bukan menunda. Jadi jangan fokus kepada hambatan, tapi fokus kepada solusi. Kalau ada hambatan, ada masalah, ada persoalan, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 6 di sana dikatakan, taburkanlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Prinsip terakhir yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Maksudnya apa? Rajinlah, bekerjalah dengan rajin untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada cara lain selain harus berhasil, harus rajin supaya berhasil. Nah, belakangan ini kita dengar ada masalah, di mana ada orang-orang yang menjanjikan investasi tapi ternyata itu bodong. Kenapa saudara? Apa masalah dari ini semua? Masalah dari ini semua begitu banyaknya orang yang mau berhasil tanpa bekerja, tanpa berjuang. Dan berapa yang lenyap saudara? Miliaran.
miliaran, bahkan ada yang menduga sampai triliunan. Wow, itu nilai yang fantastis. Dan kenapa itu terjadi? Alasan utama adalah karena begitu banyaknya orang yang ingin berhasil tanpa bekerja. Tidak ada cerita, saudara. Kalau saya dan saudara mau berhasil, harus rajin, kata firman Tuhan. Harus kerja keras, kata firman Tuhan. Jadi itu prinsip yang terakhir, bekerja keraslah. Jadi saudara, sebagai kesimpulannya, dalam pemahaman, kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kita berserah kepada Tuhan. Dan di sisi lain, kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama, kita tidak boleh menunda, kerjakanlah. Yang kedua, kita harus rela menabur. Dan yang ketiga, tidak fokus kepada hambatan. Dan yang keempat, rajinlah berjuang, bekerja, memperjuangkan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara, saya percaya konsep-konsep firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga menjadi modal bagi saudara dalam menjalankan segala aktivitas saudara dari hari ke hari, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara berjuang, tidak menunda, kalau saudara berjuang, mau menabur, dan saudara berjuang tidak fokus kepada hambatan, tapi fokus pada solusi, dan saudara menjadi orang yang rajin, maka perhatikanlah, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami keberhasilan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau yang akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ketika mereka tidak menunda. Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu jika mereka mau menabur. Dan jika mereka tidak fokus kepada hambatan, malah mereka fokus kepada solusi. Dan jika mereka rajin dan bekerja keras. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Ajar mereka, Tuhan. Ajar mereka melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah Kau nyatakan janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam masalah persoalan mereka, dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, hamba mau menopang mereka dalam doa. Kami akan bersama-sama berdoa. Tuhan kiranya hadir terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu.
Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan.
atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapak yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapak yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapak yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi
bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahtamu,
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus,
Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku.